Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Komponen sepeda banyak jenisnya. Sebutlah drivetrain, memiliki seri yang banyak. Untuk apa? Demikian juga medan bersepeda, memiliki variasi yang banyak, dari jalan aspal mulus sampai jalan bebatuan besar, dari yang datar hingga tanjakan curam. Nah, banyaknya variasi drivetrain sepeda tersebut dimaksudkan untuk menghadapi medan tertentu. Sayangnya, ada sebagian kecil pesepeda yang salah mengkombinasikan antara medan bersepeda dengan jenis drivetrain. Grup set Diore seri M6100 digunakan hanya untuk keliling kota dengan jalur aspal mulus dan datar. Demikian juga sebaliknya, jalur bersepedanya kebanyakan jalan makadam, ada tanjakan curam, tak jarang harus melompat, tetapi yang digunakan seri Tourney. Bisa jadi karena budget yang terbatas. Demikian juga dengan road bike, tak jarang kita menggunakan Dura-Ace seri R9200 hanya untuk bersepeda dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Berikut ini beberapa pilihan yang bisa kita terapkan di sepeda kita bergantung kepada medan yang dilalui. Jalur mulus, datar, dan kecepatan rendah. Bersepeda di medan seperti ini, sepeda yang kita butuhkan adalah sepeda yang stabil ketika melaju dengan kecepatan rendah dan nyaman. Dari segi geometri, pilih sepeda yang memiliki wheelbase yang panjang, sudut heat tube yang landai, ketinggian bottom bracket yang rendah, frame reach yang pendek, dan frame stack yang tinggi. Wheelbase yang panjang dan sudut heat tube yang landai membuat kemudi dan sepeda lebih stabil, tidak liar. Ini cocok untuk bersepeda dengan kecepatan rendah. Sedangkan bottom bracket yang rendah memudahkan kaki menopang sepeda ketika berhenti. Bagaimanapun, kecepatan rendah kita biasanya sering berhenti. Frame reach yang pendek dan frame stack yang tinggi membuat posisi duduk kita lebih tegak. Jalur yang mulus, datar, dan kecepatan rendah membuat sepeda jarang terguncang dan jarang melakukan perpindahan gigi. Oleh karena itu, kita tidak membutuhkan fitur drivetrain yang perpindahan giginya mulus, posisi RD yang stabil, dan tidak membutuhkan low sprocket yang besar. Semua fitur ini biasanya akan kita dapatkan di grup set menengah ke atas. Jadi, drivetrain yang kita butuhkan cukup kelas level entry, 7-9 speed, tetapi usahakan dari merek terkenal untuk menjamin presisi komponen, sehingga kita tidak terlalu sering melakukan pengaturan kembali drivetrain kita. Sepeda hybrid dan sepeda gunung level entry sudah mencukupi untuk kebutuhan di jalur ini. Cari sepeda yang menggunakan drivetrain yang terpercaya, seperti grup set Shimano Tourney atau paling tinggi Alivio 9 speed. Saya punya pengalaman yang tidak nyaman ketika menggunakan grup set level entry dari merek pemain baru. Baut H dan L sering longgar dan kabel sering molor. Jalan mulus, datar, dan kecepatan tinggi. Sepeda yang kita butuhkan untuk jalur ini adalah sepeda yang memungkinkan kita bersepeda dalam posisi aerodinamis, bottom bracket yang lebih tinggi, frame reach panjang, frame stack rendah, dan wheelbase yang lebih pendek. Agar kita aman dalam bersepeda, khususnya di tikungan, bottom bracket harus di posisi yang lebih tinggi. Kecepatan yang tinggi membutuhkan drivetrain yang perpindahan giginya lebih mulus. Perpindahan gigi yang lambat ketika kecepatan tinggi, kayuhan pedal cepat, berpotensi rantai lepas. Sepeda yang cocok untuk kondisi ini adalah sepeda jalan raya atau road bike dengan drivetrain menengah ke atas. Tanjakan dengan jalan aspal. Di tanjakan, khususnya bagi kita pesepeda amatir, kecepatan sudah tidak pernah dipikirkan lagi, sehingga hanya ada dua kondisi, permukaan jalan dan kecuraman tanjakan. Jalan aspal, sepeda lebih aman dari guncangan, sehingga suspensi tidak dibutuhkan. Apalagi ketika menghadapi tanjakan, efisiensi kayuhan sangat diperhatikan
Fork suspensi yang tidak terkunci membuat kayuhan kita tidak efisien. Sepeda yang stabil dengan wheelbase panjang akan lebih menguntungkan. Di tanjakan, kita tidak hanya fokus pada upaya mengerahkan tenaga agar sepeda tetap maju, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan. Di samping wheelbase, kita membutuhkan frame reach yang sedikit lebih panjang agar ruang kokpit sepeda lebih leluasa ketika kita melakukan off-saddle, bersepeda dengan posisi berdiri, atau ketika kita dipaksa untuk memposisikan badan lebih ke depan ketika tanjakan semakin curam. Dari segi drivetrain, kita membutuhkan perpindahan gigi yang mulus, tetapi karena permukaannya mulus, tidak banyak guncangan, fitur RD Shadow tidak dibutuhkan. Sepeda yang cocok untuk kondisi ini adalah sepeda gunung dengan fork yang bisa dikunci. Fork suspensi akan sangat membantu ketika di turunan dengan grup set kelas menengah. Ketika di tengah-tengah tanjakan, kondisi rantai sangat tegang, dan ini paling sulit ketika kita berpindah gigi, dan berpindah gigi itu wajib ketika ditanjakan. Saya sering naik gunung dengan menggunakan federal saya yang menggunakan grup set Tourney. Perpindahan gigi membuat ngilu, berderak seolah rantai mau putus, walaupun itu hanya perasaan saja. Tanjakan dengan jalan tanah. Kondisi medan ini membutuhkan sepeda gunung dengan spesifikasi menengah atas, baik dari segi frame set maupun dari segi grup set. Medan yang ekstrim seperti ini, tanah gembur, tanjakan curam, membutuhkan sepeda dengan traksi yang besar dan drivetrain yang tahan guncangan. Memiliki fitur shadow, lebih bagus bila shadow plus, perpindahan gigi yang mulus, dan yang terpenting adalah frame set yang kuat dan suspensi yang menunjang. Travel fork lebih panjang. Sepeda yang paling cocok untuk kondisi ini adalah sepeda gunung jenis all mountain, lebih bagus full suspension dengan grup set minimal Diore. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.